Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Sani dengan NIM 231061424 izin melaksanakan tugas 3 dari eksplorasi data analisis dari mata kuliah data mining. Nah, untuk bagian yang pertama kita persiapan awal dulu, download data file CSV-nya terlebih dahulu. Kemudian bagian 2 kita import library dan load data dengan kode seperti ini. Nah, langkah ini adalah langkah pertama dalam EDA untuk menyiapkan alat-alatnya. Kita impor pandas untuk manipulasi data dan untuk visualisasi, termasuk matplotlib, kemudian seaborn dan visualisasi. Kemudian ada warning, filter warning digunakan agar tampilan output kita bersih dari peringatan yang tidak terlalu penting. Nah, yang kedua ada load dataset, yaitu kita load dataset dari file CSV yang sudah kita tadi download. Nah, untuk kodenya kita menampilkan fungsi sampel 5 yang akan ditampilkan 5 baris secara acak. Jadi ini tuh penting untuk melihat wajah data kita secara sekilas. Jadi kolom apa saja yang ada, kemudian bagaimana format angkanya, dan apakah ada data yang terlihat aneh sejak awal. Kemudian lanjut ke bagian 3, yaitu data cleaning. Jadi kita menghapus kolom yang tidak digunakan dengan perintah kode seperti ini, df drop. Kemudian source URL-nya tadi, description-nya kita menghapus kolom yang tidak ingin kita gunakan dalam analisis, yaitu teks panjang yang tidak relevan untuk analisis numerik data. Dengan menghapusnya, data frame kita menjadi lebih ramping dan efisien. Kemudian dilanjut kode 4, cek informasi data frame dengan mengetik df info dalam kurung, nanti datanya akan ditampilkan. Nah, ini memberi kita informasi penting. Jadi jumlah barisnya di sini terlihat jelas ada 299, kemudian jumlah kolomnya 12 dan tipe data masing-masing kolom. Jadi kalau diperhatikan, kolom number of rating dan number of review bertipe objek, padahal seharusnya numerik. Jadi ini karena ada koma sebagai pemisah ribuan. Next, kemudian kode 5 dari statistik deskripsi. Nah, di sini saya menjalankan perintah df describe. Jadi untuk memberikan ringkasan statistik untuk kolom numerik. Jadi kita bisa lihat rata-rata vote sekitar 34.000, rata-rata ratingnya di 4,12 dan rata-rata halamannya di 325. Jadi perhatikan juga nilai minimum dan maksimum. Jadi ini membantu kita untuk memahami rentan data. Kemudian lanjut ke kode 6, yaitu membersihkan kolom numerik yang bermasalah dengan perintah seperti ini. Jadi ini adalah langkah kritis dalam data cleaning. Jadi kolom number of rating dan kolom number review yaitu menggunakan koma pemisah ribuan. Jadi 1,500 bukan 1.500. Jadi kita hapus semua koma dengan regex, lalu ubah tipe datanya menjadi integer 32. Nah, jadi sekarang kolom ini siap untuk dianalisis secara numerik. Nah, kemudian kode 7 yaitu mengubah tipe data untuk efisiensi dengan perintah seperti ini, convertdict df. Nah, sekarang kita optimasi tipe data. Mengapa ini penting? Karena tipe data yang tepat menghemat memori dan mempercepat komputasi. Jadi reader of choice spot nilainya sampai 39 ribuan. Jadi cocok untuk pakai INT 32. Kemudian total IVG rating cukup pakai float 16 karena hanya butuh 2 desimal. Dan range choice kategori dijadikan kategori karena nilainya hanya 15 kategori unik. Kemudian yang terakhir ada first published date, dijadikan date time agar bisa dianalisis berdasarkan waktu. Kemudian kode 8, pemisah kolom candle version dengan perintah seperti ini, df conversion df sama dengan df drop.
Jadi kolom Kindle version in price ini berisi dua informasi, yaitu versi Kindle dan harganya. Karena kita sudah punya kolom Kindle price yang kita pisah, kita ekstrak versi Kindle-nya saja. Jadi jadikan kategori lalu hapus kolom aslinya. Kemudian kolom kode 9 itu cek hasil perubahan dengan menggunakan DF info, DF describe, dan DF sampel. DF sampelnya kita tidak banyak, hanya 10. Dengan perintah tersebut di sini kita dapat melihat data kolom total 12 dengan konnya dengan tipe datanya. Ya, lihat perbedaannya. Jadi sebelum memori usage 28 2 KB, sekarang kita turun menjadi 24 KB. Untuk dataset kecil seperti ini mungkin tidak terasa, tapi untuk dataset besar dengan jutaan baris, optimasi seperti ini menghemat gigabyte memori. Nah, next ke bagian 4, jadi analisis dan visualisasi. Untuk A, distribusi buku per kategori. Jadi kode untuk 10 ini yaitu menghitung jumlah buku per kategori. Di sini saya menggunakan cat counts, DF reader choice kategori, kemudian value count dan print cat count. Jadi datanya akan muncul di sini. Jadi kita hitung distribusi buku per kategori, datanya cukup merata, bahkan hampir semua kategori punya 20 buku di sini. Tapi kecuali buku novel, debut novel yang hanya 19 buku. Ini wajar karena kategori debut novel mungkin memang lebih sedikit nominasinya. Next, kode 11 itu visualisasi distribusi buku per kategori. Saya menggunakan kode seperti ini. VL figure, title, X label, Y label, kemudian PL show untuk menampilkan distribusi dari buku across kategori. Nah, jadi ini visualisasi untuk mengkombinasi temuan kita. Nah, ada grafik batang, yaitu untuk memudahkan kita melihat secara visualisasi bahwa distribusi buku memang merata. Ini penting karena analisis perbandingan antar kategori nantinya akan fair. Tidak ada kategori yang diuntungkan karena punya lebih banyak buku. Nah, untuk selanjutnya ada B, analisis distribusi dengan box plot. Jadi kode 12 ini yaitu membuat multi box plot. Nah, kodenya seperti ini. Ada plot 1 dengan reader choice votes, plot 2 average rating, plot 3 number of rating, plot 4 number of review, plot 5 number of pages, kemudian plot 6 Kindle price. Nah, ada PLT show untuk menampilkan gambarnya. Nah, di sini terlihat ada visualisasinya. Jadi block plot adalah alat yang sangat powerful untuk EDA. Dari 6 grafik ini kita bisa melihat yaitu votes distribusi sangat miring dengan banyak outlier. Beberapa buku mendapatkan vote jauh lebih banyak dari yang lain. Kemudian efek rating ini paling menarik, distribusi rating justru terlihat normal, yaitu mendekati distribusi bell curve. Ini menunjukkan bahwa meskipun vote bisa sangat bervariasi, rating rata-rata cenderung konsisten di kisaran 3,8 sampai 4,4. Kemudian ada number of rating and review, mirip dengan vote, sangat miring dengan outlier-nya. Kemudian page dengan variasi cukup besar dari buku tipis yaitu sekitar 50 halaman sampai tebal di 1400 halaman. Nah, untuk ras ini relatif konsisten di semua kategori dengan romance dan romantasi punya harga median terendah. Nah, untuk C lanjut di analisis agresi per kategori. Jadi kode 13 ini menentukan kolom untuk agresi. Nah, untuk kodenya seperti sini, agresi station, kemudian kategori vote DF group by. Jadi di sini kita melakukan agresi data per kategori. Kenapa kepakai fungsi yang berbeda? Karena sum itu untuk vote, rating, review karena kita ingin total keseluruhan, kolomnya itu untuk rating karena kita ingin rata-rata rating digunakan di kategori tersebut, dan median untuk page dan price karena data ini miring, median lebih representatif dari mean. Lanjut kode 14 di menghitung presentasi. Jadi kodenya seperti ini, total view, rating, review, kemudian persen dari total votes,
total rating, dan total review. Jadi kita hitung berdasarkan kursi bersih dengan kategori terhadap total keseluruhan. Ini akan menunjukkan kategori mana yang benar-benar mendominasi. Nah, untuk kode 15 ini membuat data frame hasil. Jadi hasilnya di result, di DF, di data frame. Kemudian kode 16 yaitu mencari kategori paling populer. Nah, kode seperti ini ketika kita mengetik maxpot cat result DF dengan export, hasilnya akan ada beberapa kategori yang paling populer. Yaitu di sini ada kategori Romas is most popular di tahun 2023 dengan 645.661 votes. Kemudian ada having average ratingnya di 405 dengan nomor ratingnya terbanyak. Nah, pemenangnya adalah Rounds Menursi 5 metrik. Jadi vote terbanyak, rating terbanyak, dan review terbanyak. Jadi meskipun rata-ratanya hanya 4,14, jadi bukan yang tertinggi, namun volume pembacanya itu luar biasa besar. Jadi ini menunjukkan popularitas tidak selalu tentang rating tertinggi, tapi tentang seberapa banyak orang yang terlibat. Kemudian kode 17 yaitu menampilkan data frame dari hasil semuanya dengan result DF. Dan di sini ada hasilnya, data frame-nya. Nah, untuk D visualisasi agresi. Jadi kode dari saya langsungkan 18 sampai 2 yaitu membuat 6 bar plot untuk hasil agresi. Dengan plot 1 yang up to floats, kemudian plot 2 AV rating, plot 3 number of rating, plot 4 number of review, plot 5 median page, kemudian plot 6 median candle price. Nah, jadi hasil dari membuat plot ini ada gambar atau visualisasi seperti ini. Nah, jadi visualisasi ini memperluas temuan kita. Jadi vote, rating, review itu Romas mendominasi dengan margin yang sangat besar, bahkan mengalahkan posisi kedua hampir 2 kali lipat. Kemudian average ratingnya ini menarik karena kategori dengan rating tertinggi justru bukan romance tapi non fiksi, history, dan biografi. Dan Memoir punya rating lebih tinggi tapi volumenya votingnya lebih kecil. Kemudian humor dan history atau biografi yaitu menjadi 2 kategori paling tidak populer di 2023. Kemudian dari segi harga, romance dan romantasi punya harga median terendah meskipun paling populer. Ini mungkin strategi penerbit dari menjangkau pembacanya lebih luas. Nah, untuk analisis korelasi kode 24 yaitu membuat korelasi matrik. Kodenya seperti ini, kolom S interest. Nah, di sini ada data-data jadi korelasi matriknya. Nah, jadi dari korelasi matrik ini menjawab pertanyaan apa yang mempengaruhi popularitas buku. Yang pertama ada korelasi kuat 0,8 sampai 1. Yaitu pos korelasi sangat kuat dengan jumlah review dan rating. Jadi semakin banyak orang mereview dan memberi rating, maka semakin banyak vote yang didapat. Kemudian korelasi lemahnya di 0,0 sampai 0,3 yaitu jumlah halaman dan harga hampir tidak berkorelasi dengan vote, artinya buku tebal atau murah jadi belum tentu itu populer. Kemudian fakta menariknya ialah rating rata-rata juga tidak berkorelasi kuat dengan vote. Jadi buku dengan rating tinggi juga belum tentu mendapat banyak vote. Ini membuktikan bahwa popularitas lebih tentang kuantitas pembaca daripada kualitas, yaitu rating itu sendiri. Baik, kemudian F, jadi analisis buku terpopuler kode 25 yaitu mencari 20 buku dengan vote tertinggi dengan kode most vote books, title, X label, Y label, X tick, PLT show. Nah, nanti datanya akan muncul di sini, visualisasinya dengan data lengkap.
Dan buku terpopuler di 2023 adalah 40 Wing oleh Rebecca Yarros. Jadi buku ini mendominasi dengan hampir 400.000 vote, hampir 2 kali lipat dari posisi kedua yaitu Yellow Face. Ini. Nah, jadi fakta menarik jadi ini adalah 40 Wing, yaitu menyumbang lebih dari setengah total vote untuk kategori romantasi. Jadi ini adalah contoh bagaimana satu buku itu bisa mendominasi satu kategori. Ratingnya juga sangat tinggi di 4,49. 40 Wings. Jadi membuktikan bahwa buku ini tidak hanya populer tapi juga berkualitas. Next, kode 26 yaitu mencari pemenang per kategori dengan kode Max Vote Index DF Group B Reader Choice Title Max Vote Source Value. Jadi di sini ada data-data dari pemenang per kategori. Nah, untuk G itu analisis distribusi bulan publikasi di kode 27 analisis buku per bulan dengan import kalender DF Books 2023 Books per month. Datanya akan muncul di sini, visualisasinya dengan bulan dan jumlahnya. Jadi analisis temporal ini menunjukkan pola menarik. September dan Januari adalah bulan dengan rilis judul terbanyak di 35 sampai 32 buku. Jadi ini mungkin terkait dengan musim penerbitan buku baru. November punya rilis paling sedikit yaitu 18 buku. Mungkin karena mendekati akhir tahun, jadi penerbit fokus pada buku-buku musim liburan. Insight ini berguna untuk penulis atau penerbit yang ingin merencanakan waktu rilis buku mereka. Next, yang terakhir di bagian kesimpulan. Jadi dari eksploitasi data analisis ini kita bisa mendapatkan banyak insight menarik. Yang pertama ada kategori paling populer yaitu romance untuk mendominasi di masalah matriks, vote, rating, dan view. Meski bukan dengan rating tertinggi tapi volume pembacanya luar biasa dan harga median terendah mungkin menjadi faktor pendorong. Yang kedua di kategori paling tidak terpopuler yaitu human dan history atau biografi. Jadi meski rating bisa tinggi tapi jumlah pembacanya kecil. Dan yang ketiga poinnya adalah faktor yang mempengaruhi popularitas. Jadi vote sangat dipengaruhi oleh jumlah review dan rating. Jadi korelasi lebih dari 0,9. Nah, untuk jumlah halaman yang tidak mempengaruhi popularitas, jadi rating juga tidak menentukan jumlah vote. Poin 4 yaitu buku terpopuler yaitu 40 Wing, jadi mendominasi dengan hampir 400.000 vote dengan rating sangat tinggi di 4,49 dengan kombinasi langka antara populer dan berkualitas. Poin yang kelima yang terakhir yaitu pola penerbitan. Jadi bulan September dan bulan Januari adalah bulan dengan terbanyak dan bulan November yang paling sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas 3 dari eksplorasi data analisis ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.